Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang di kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menonton video ibu ini sampai habis ya. Jangan tidak kalian buka videonya, nanti ada ganjarannya. Ingat, kalian sudah di kelas 12. Sebentar lagi kalian lulus. Apalagi saat ini kalian belajar daring ya sampai bulan 1. Itu rencana pemerintah. Jika nanti kemungkinan atau di bulan 10 kita sudah sekolah tatap muka, maka kita bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita jalan keluar dari masalah saat ini ya. Tempo hari Ibu sudah mengajarkan mengenai teks lamaran pekerjaan. Walaupun 2 kali sudah Ibu beri tugas, tapi tetap juga banyak yang salah. Kalian jangan anggap sepele ya, karena menulis lamaran pekerjaan itu adalah memang susah ya, bukan asal-asalan. Kata-katanya pun tidak bertele-tele. Jadi jika ibu lihat dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan, ibu baca, dan terakhir ibu memberikan tugas sesuai dengan contoh yang sudah ibu berikan, tetap juga ada yang salah. Jadi semoga tugas yang terakhir itu bisalah kalian pahami dan pelajari lagi kembali, sehingga nanti sewaktu kalian melamar pekerjaan di luar sana setelah tamat sekolah, tidak lagi salah-salah atau asal tulis ya. Hari ini kita bicara mengenai teks cerita sejarah ya. Teks cerita bersejarah adalah teks cerita sejarah, merupakan teks yang bercerita tentang kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sebuah peristiwa bersejarah atau sesuatu memiliki nilai sejarah. Adapun struktur teks cerita sejarah ini yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks sejarah. Dalam bagian orientasi, penulis memunculkan awal mula terjadinya peristiwa sejarah yang diceritakan. Nanti, sewaktu kalian menulis cerita sejarah, kalian harus buat dulu orientasinya, yaitu pembuka atau pengenalan. Kemudian, urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Urutan peristiwa disampaikan secara kronologis. Kemudian reorientasi. Reorientasi merupakan bagian yang berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian ini merupakan pilihan. Jika kalian buat boleh, jika tidak pun tidak apa-apa. Tapi lebih bagus, lebih baik kalian buat. Karena di dalam teks cerita sejarah, si pembaca
biar tahu apa yang kalian sajikan, ya. Sampai di situ, sampai di orientasi, ada yang perlu kalian tanyakan, ya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu ajari pada pagi hari ini. Teks cerita sejarah ini, ya, dia ada bagiannya, yaitu cerita sejarah non-fiksi dan cerita sejarah fiksi. Kalau cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata, fiksi. Dia hanya karangan si penulis, ya. Jalan ceritanya disajikan berdasarkan sudut pribadi pengarangnya. Karakter tokoh tidak digambarkan sepenuhnya. Contohnya novel, cerpen, dan legenda. 2. Sementara cerita sejarah non-fiksi merupakan cerita sejarah yang benar-benar yang pernah terjadi atau nyata. Penggambaran tokoh di dalam cerita harus ditulis berdasarkan fakta dan data. Contohnya biografi, autobiografi, dan catatan sejarah. Sampai di sini Ibu anggap kalian sudah mengerti, ya. Karena pelajaran cerita sejarah ini sangat mudah dipahami. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan yaitu cari teks cerita sejarah fiksi berupa cerpen, ya, berupa cerpen, yaitu tentang perjalanan atau tentang cerita orang lain boleh, ya, karena ini fiksi, karangan kalian saja. Buatlah cerpen temanya cinta, ya, cinta, hanya itu. Dibuat di dalam kertas folio, kemudian fotokan, ya. Semoga kalian mengerti dan kerjakanlah tugas itu sebaik-baiknya dan serapi mungkin, jangan asal tulis saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.